Ingat Sutioso? Pensiunan TNI Bintang 3 Angkatan Darat, Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007. Sutioso juga adalah gubernur 5 presiden, mulai dari Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY. Terakhir sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN ke-15. Sutioso yang akrab disapa Bang Yos bikin panas elit politik tertentu. Pasalnya Bang Yos berani bicara tentang tenaga kerja asing Cina komunis. Sutioso menduga TKA Cina di RI tidak akan kembali ke negaranya. Pada Mei 2022 lalu, Bang Yos pernah berujar kalau dirinya bisa mengendus indikasi itu. Masih menurut Sutioso, seharusnya kita bangsa Indonesia bisa sadar dan waspada soal keberadaan mereka, yaitu TKA Cina. Tidak hanya Sutioso yang menaruh curiga, publik luas sebenarnya sudah lama mencurigai agenda terselubung dari maraknya TKA Cina. Ada agenda politik di balik maraknya jutaan tenaga kerja asing Cina komunis yang membanjiri Indonesia 8 tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA asal Cina yang bekerja di Indonesia sebanyak 42,82 ribu pekerja per Juni 2022. Jumlah tersebut porsinya sebanyak 44,34% dari total TKA yang bekerja di tanah air. Jumlah terbesar dibandingkan dengan TKA asal negara lainnya. Itu data resmi, data tidak resmi lain lagi. Belum termasuk TKA Cina komunis yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Data resmi sangat jauh jumlahnya dari jutaan jumlah TKA Cina yang disebut-sebut masuk ke Indonesia secara ilegal. Penyeludupan TKA Cina ditenggarai melalui korporasi yang terafiliasi proyek strategis Cina yang ada di Indonesia. Kita masih ingat dengan kontroversi pemilih siluman Pilpres 2019. Ada sekitar 11 juta pemilih siluman yang sempat diungkap oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi saat gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Apalagi wacana kotak kardus kembali mengemuka untuk Pilpres 2024. Hasyim Asyari menjelaskan alasan penggunaan kotak berbahan kardus di pemilu 2024. Menurutnya jika menggunakan kotak suara aluminium rawan untuk dicuri, sebuah alasan yang sulit diterima akal sehat. Aroma Pilpres 2024 aromanya semakin menyengat. Mulai dari kotak kardus, wacana perubahan sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, hingga dugaan KPU membonceng tenaga kerja asing Cina untuk perolehan suara calon presiden tertentu yang didesain untuk menang.